Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 bab 2. Hari ini materi kita Quran Surah Al-Ikhlas. Masih bersama saya Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan kita tercapai. Pendahuluan, kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan cara setiap deret ke belakang dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 44 dan buku LKS halaman 39. Kegiatan 1, cari sampai dapat. Saya ingatkan untuk masing-masing kelompok untuk mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti kelompok yang bisa menjawab langsung ke depan, mengambil spidol di atas meja guru itu, kemudian mendekati papan tulis. Ya, langsung ke depan. Ya, di checklist terjemahannya. Ya, lanjut kelompok berikut. Ya, tulislah ayatnya di bagian biru dari layar LCD itu. Lanjut kelompok berikut. Checklistlah terjemahannya. Ya, berikut. Tulis ayatnya di bagian biru papan tulis dari cahaya LCD. Ya, lanjut. Kegiatan 2, materi sederhana. Saya ingatkan materi lengkap tadi ada di buku paket dan LKS. Nah, yang akan kita bahas adalah materi sederhana, yaitu materi paling sedikitnya yang harus kita kuasai dalam pelajaran kali ini. Quran Surah Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terjemah Quran Surah Al-Ikhlas kita baca bersama-sama. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kandungan Quran Surah Al-Ikhlas. Ayat 1 tentang pernyataan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 2 tentang pernyataan bahwa hanya Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Ayat 3 sampai 4 tentang Maha berdiri sendiri, tidak mungkin memiliki bapa
ibu dan anak. Ayat 2 berisi tauhid uluhiyah. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, ya penjelasan lengkap ada di buku paket dan di LKS. Namun kalau ada yang masih bingung, ya bisa ditanyakan. Kita lanjutkan. Golongkan. Ya, ayat 1, ayat 2 tentang TU dan TR. Ya, silakan langsung ke depan. Ya, ambil spidol di meja guru. Ya, langsung bisa di checklist, bisa di tanda silang, di papan tulis, di daerah warna putih dari layar LCD. Ya, dua kelompok sudah membubuhkan tanda checklist atau tanda silang. Kita koreksi. Ya, dua-duanya sesuai dengan kunci jawaban. Kita lanjutkan. Kegiatan 3, tugas yang wajib dikumpul. Ya, lembar diskusinya dibagi dulu. Ya, kita lihat perintahnya. Buatlah dan lengkapilah tabel di bawah ini dengan cara pasangkan kolom jodohkan aku dengan calon jodohmu. Kemudian isi di kolom jodohmu yang tepat. Lakukan seperti contoh pada angka 0. Contoh dalam kolom tidak perlu ditulis lagi. Ya, kita lihat kolomnya. Ada nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada jodohkan aku, jodohmu yang tepat, dan calon jodohmu. Kita lihat di angka 0 yang yang sudah diisi sebagai contoh. Qul huwallahu ahad. Jodohmu yang tepat adalah F. F adalah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Dan nomor 1 sampai 5 lakukan seperti angka 0. Tugas yang wajib dikumpul, saya ingatkan untuk sekretaris atau penulis untuk setiap kelompok, lembar yang akan dikumpul ada nama kelompok, misalnya kelompok A, kemudian kelas, misalnya kelas 7A, kemudian kawanmu termasuk kamu dalam kelompok itu 4 orang kamu tulis. Kemudian untuk nilai nanti saya yang ngisi. Di bawah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan ada jodohmu. Nah, ini tinggal mindah dari tanda apa namanya di lembar sebelumnya. Kalau nomor 1 itu jodohnya A, maka kamu tulis A. Kalau nomor 2 jodohnya B, maka kamu tulis B. Dan seterusnya sampai nomor 5. Kegiatan 4, presentasikan dan kumpulkan hasil diskusi. Saya ingatkan masing-masing kelompok mempersiapkan siapa yang akan membacakan hasil diskusi hari ini dan lembar hasil diskusi dikondisikan sehingga kalau sudah dikumpul nggak bolak-balik diambil dikembalikan lagi. Saya persilakan kelompok A untuk membacakan hasil diskusi hari ini dan nanti langsung dikumpul. Kemudian untuk nilai diskusi nanti anak-anak bisa lihat di papan tulis dari cahaya LCD itu di kolom nilai. Ya, kelompok A silakan. Kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok F, kelompok G,
Kelompok H, alhamdulillah. 8 kelompok sudah maju dan sudah ngumpul hasil diskusi hari ini. Dan nilai bisa dilihat di papan tulis. Ya, di kolom nilai dari cahaya LCD itu ya. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Anak-anakku, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga sukses. Namun saya selalu berpesan, sampai di rumah nanti dipelajari ulang, dibaca, supaya anak-anak lebih paham dan lebih paham. Akhirnya pertemuan kali ini kita tutup dengan melafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.